pimpin, memberikan kami hikmat petunjuk-Mu, baik kepada yang nanti akan memberikan materi, yaitu Pak Vincent, Pak Yohan, dan juga teman-teman yang memberikan kesaksian. Tuhan tolong kami semua, sehingga apa yang disampaikan malam ini boleh menjadikan sesuatu yang berguna bagi kami. Kami mau mengenal isi hati-Mu, Tuhan. Kami mau merespon dengan benar, yaitu dengan melakukan dengan ketaatan. Tolong kami ya Bapa, apa yang telah kami pelajari malam ini, boleh kami aplikasikan di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami khususnya, di chapter-chapter di mana Engkau tempatkan kami. Kami mengucap syukur untuk malam ini ya Tuhan. Selanjutnya kami berterima kasih untuk teman-teman FGB Men, LOF, yang movement, yang telah hadir di dalam Zoom ini, maupun yang nantinya akan bergabung bersama-sama kami. Kami tahu semuanya ini tidak ada kebetulan Tuhan. Semua ini karena rencana-Mu bagi kami yang terbaik, sehingga kami boleh berfungsi di dalam wadah ini sesuai dengan talenta, sesuai dengan kepercayaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Terima kasih Pak Sanggam. Terima kasih Pak Irwan Eli. Kita akan menyanyikan Mars FGB MFI. Silakan Pak Handoko. Ya. Berjubah pujian ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGB MFI. FGB Man. Be strong in the Lord. Yes. Ya, terima kasih Pak Handoko. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan welcoming speech ya dari peserta SOTV Mentor kelas sesi 2 ini tentang memahami dan menghidupi visi FGB MFI yang akan dibawa oleh Pak Suhardi Iskandar. Dia RDD di TNT. Kami persilakan Pak Suhardi Iskandar. NDDD. Iya, NDD. NDDD, TNT. Sama aja, NDD, RDD sama aja. Saya bisa ke regional, bisa ke nasional. Ya Pak Sanggam. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak Sanggam. Silakan Pak. Sederhananya ya, waktu saya melihat visi, saya ini bertanya 35 tahun yang lalu, selalu saya bertanya, ya, kalau kita, bukankah Tuhan bilang
carilah, engkau akan dapatkan. Ketuklah, pintu akan dibuka. Maka itu saya banyak tanya Tuhan pada waktu saya menyendiri, pada waktu saya merenungkan, pada waktu saya teleponin member-member saya, pada waktu menyentuh orang-orang. Saya tanya, loh kok visinya kenapa Tuhan? Orang-orang terbelenggu. Tuhan bilang, di sekeliling kamu ini banyak orang-orang yang mereka terbelenggu hutang, mereka terbelenggu perceraian, mereka terbelenggu dengan problem masalah mereka. Terus saya tanya lagi, why Tuhan? Karena mereka hidup dalam kegelapan seperti kamu dulu. Kamu hidup dalam gelap karena tidak ada terang, nggak ada kebenaran kamu. Mau oleh karenanya sekarang saya utus kamu ke lingkungan kamu, pekerjaan kamu. Di situ kamu ketemu orang, nah di situ saya nangkep betul. Nah, saya menghidupin visi ini. Sebab itu makanya kenapa kalau kita menghidupin visi itu berarti kalau kita mau merebut jiwa-jiwa, nah kita tidak bisa pakai kekuatan pengalaman maupun kepandaian kita, Pak Sanggam. Tetapi kita harus bersandar akar rohani kita, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus. Ya, itu jelas sekali. Roh Kudus itu yang membangkitkan kekuatan kita, dinamis, membangkitkan sehingga kita berani saksi, kita berani menginjil, kita berani bicara sama orang, berani membagikan majalah suara. Dan pasti yang kedua, kata yang kedua, kasih, itu di 1 Timotius 2 ayat 7. Ya, jelas sekali, kasih dan ketertiban pikiran tenang, sound mind. Ada damai. Kenapa? Ya itu yang saya lakukan berpuluh-puluh tahun, menyebabkan kita ini tidak bisa kendor, kita akan terus mengikuti dimensinya Tuhan. Nah, saya tutup dengan ini, apa yang kita lakukan sebetulnya Pak Sanggam, ya teman-teman semua yang hadir ya untuk SOTV ini, itu ada di Yohanes 4. Yohanes 4 itu ayat 34 ini terkenal. Yesus pada waktu dia ditanya tentang makanan, dia bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan apa? Nah, dia kemudian Tuhan suruh melihat kita semuanya apa? Lihat kepadamu sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya. Yang matang berdituai itu artinya kalau dia nggak diambil, Pak, busuk. Ya, terbuang. Makanya itu siap dituai. Nah, itu siapa? Jiwa-jiwa yang sedang bermasalah, itu kita hampirin mereka. Nah, kemudian kita doakan dia, kita cerita tentang Tuhan, kemudian bawa ke meeting-meeting full gospel yang eksplosif. Tuhan berkati. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Ko Ayung. Terima kasih Pak Suhardi. Bisa dengar suara saya? Iya, Pak Sanggam. Ya. Ya. Oke. Terima kasih, sangat menginspiring sekali, menguatkan kita ya, bagaimana Roh Kudus bekerja dan ada kasih di dalam kita. Kerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa, itu message yang penting buat kita. Tuhan berkati Pak. Oke, kita akan lanjut kepada sesi agenda berikutnya. Kita akan mendengarkan dari pemateri yang pertama dari Bapak Johan Darmawan, The Heart of Christ adalah hakikat dari buku-buku Demos Zakarian. Untuk itu kami persilakan Pak Johan Darmawan untuk sharing speech-nya. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih, brother sister semua. Mohon maaf saya dari tadi mau rubah background, kurang berhasil, jadi mohon ditoleran. Background saya ini bukan background SOTV ya. Iya. Saya mohon izin share screen aja ya Pak Sanggam ya. Sudah kelihatan Bapak, Ibu? Sudah Pak Johan. Sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan. Oke. Saya ingin membawakan satu judul. Saya akan jelaskan dulu skeleton atau kerangka daripada dimensi tertinggi, sangat
gambaran yang sangat singkat. Namun kemudian dimensi tertinggi ini kalau kita aplikasikan atau kita hubungkan dengan program kita team up seperti apa gitu ya. Nah, kalau menurut buku Dimensi Tertinggi atau The Ultimate Dimension, dimensi tertinggi itu adalah dimensi yang ketiga. Kalau kita lihat halaman 19. Kalau dulu orang yang dekat dengan Tuhan dapat mendengar suara Tuhan adalah pemimpin rohani dan para nabi. Itu dimensi dulu, dimensi yang pertama. Kemudian setelah roh, para nabi ini mendapatkan eh, bisa mendengar kata Tuhan, dekat dengan Tuhan, yang tujuannya waktu itu untuk mengembangkan gereja, maka masuk ke dalam dimensi kedua, tidak hanya mereka, tapi ada sedikit orang yang juga bisa. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam dimensi yang ketiga, di ultimate. Jadi udah yang terakhir, yang paling penting, itu ada juga disebutkan di dalam kata pengantar The Vision Intensified oleh Pak Demos, pengantar dari Pak Demos, bahwa dimensi yang terakhir ini adalah sekelompok orang. Jadi bukan hanya para nabi dan para nabi, bukan hanya sedikit orang yang sangat eh, dekat dengan Tuhan, tapi ini akan menjadi sekelompok orang yang terlibat dalam kisah sejarah dunia spiritual dan membuat gelombang baru kebangunan rohani yang meledak di akhir zaman. Nah, brother and sister, kita ada dimensi ketiga ini, di ultimate dimension, dimensi terakhir, kita bersuka cita bahwa kita masuk ke dalam sekelompok orang yang Tuhan maksudkan ini. Nah, terus ciri-cirinya apa sekelompok orang itu? Nah, kan nggak sekelompok orang ini yang mana gitu. Nah, ini harus digambarkan pada Yohanes 15 ayat 7 sampai 9 adalah orang-orang yang memenuhi firman ini, yaitu orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita bisa meminta apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Nah, ini adalah cirinya. Siapa kelompok orang itu? Itu digambarkan orang-orang yang masuk ke dalam pemenuhan syarat Yohanes 15 ayat 7 sampai 9 ini. Ya. Jadi orang-orang ini juga dinamakan atau dikatakan sebagai orang yang telah dikuduskan atau orang yang telah dimurnikan atau sanctified, udah sanctified ya. Nah, ini adalah dimensi ketiga, sekelompok orang yang bagaimana? Sekelompok orang yang tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, dan Tuhan, Roh Allah pun akan tinggal di dalam kita. Dan dengan demikian kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan, dimurnikan. Nah, apa kemudian kalau orang ini sudah masuk di dalam dimensi ketiga, kalau sudah dikuduskan, kalau sudah firman Tuhan tinggal di dalam orang-orang ini, orang-orang ini akan menjadi satu dengan Yesus. Ya, dipanggil oneness in Christ, menjadi satu dengan Yesus. Nah, kalau dia sudah menjadi satu dengan Yesus, maka dalam bukunya halaman 27, Pak Demos menulis, orang-orang ini akan memiliki karakter bersifat seperti Kristus, berkata seperti Kristus, pengetahuannya seperti Kristus, kasihnya seperti Kristus, imannya seperti Kristus. Nah, ini adalah yang kita pahami dulu sebagai satu kerangka
Nah, apakah itu dimensi tertinggi? Ini kerangka yang sangat kasar. Nanti Pak Vincent akan lebih menjelaskan, lebih mendetail lagi. Namun ini hanya satu gambaran dulu, kerangka saja, supaya kita nanti waktu Pak Vincent bercerita lebih dalam, kita bisa ngikutin eh, penjelasan dari Pak Vincent, ya. Jadi kembali kata kuncinya adalah orang-orang yang menjadi satu dengan Yesus dan memiliki karakter Kristus. Nah, di dalam program Team Up tahun ini, kita sebenarnya dituntun dengan program ini untuk juga menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Kristus, supaya kita juga bisa bersatu dengan Kristus, oneness with Christ, sehingga dengan demikian kita juga bisa masuk ke dalam dimensi tertinggi tadi. Nah, karakter Kristus yang saya cuplik di sini adalah saya ambil dua, yaitu di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Nah, di sini kata kuncinya adalah Tuhan Yesus itu lemah lembut. Tuhan Yesus itu rendah hati. Tuhan itu penuh kasih. Dan Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Ya. Nah, ini yang kenapa penuh kasih ada di Lukas 7 ayat 13 juga, di mana ada seorang janda yang satu-satunya anak laki-lakinya meninggal. Janda itu sangat sedih sekali, dan pada waktu Tuhan Yesus lewat melihat janda itu begitu sedih, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan kemudian Yesus membangkitkan anak janda itu. Itu menunjukkan bahwa karakter Kristus itu penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasih. Ya. Nah, ini sampai sini nih karakternya dari dua ayat dulu, ya. Dari Tuhan Yesus itu lemah lembut, rendah hati, dan Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, ya. Dan aku penuh kasih. Kemudian kalau saya coba menghubungkan dengan program kita Team Up di tahun ini, Team Up tujuan Team Up 2026 itu, tujuan yang ingin dicapai melalui program ini di tahun 2026, supaya kita semua bisa membina relasi dengan teman kita sesama komunitas, dengan rekan-rekan kita di chapter, dengan teman-teman kita di regional maupun nasional. Kita juga bisa bekerja dengan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga. Bahkan dengan kerja kita waktu kita di marketplace, waktu kita mencari nafkah, kita juga bisa membangun satu relasi yang baik. Sehingga dengan demikian yang tadinya sombong menjadi Superman, mau hidup sendiri, pintar sendiri, nanti setelah dia mengerti bagaimana membina relasi yang baik dengan teman komunitas, teman kerja, dengan keluarga, dia akan menjadi super team, menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan siapa saja. Nah, di sini kebetulan yang dipakai konsepnya itu adalah dari Seven Habits Stephen Covey. Nah, bagaimana membina relasi itu? Nah, supaya katanya setelah kita membina relasi, nah, kita bisa mencerminkan karakter kita sebagai orang Kristen, mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertama adalah saling memahami, ya, saling memahami. Yang kedua itu berpikir kita itu harus win-win, artinya itu setiap kali kita berhubungan dengan siapa saja, jangan mau menang sendiri,
harus kedua belah pihak mendapatkan manfaat, kedua belah pihak merasa happy. Jangan sekali-kali kita maunya menang, dia kalah kita menang. Itu namanya bukan menang-menang, tapi menang kalah. Yang kita inginkan itu saling memahami dan kita semua menang dan kita juga bisa menimbulkan sinergi ber- ber- bekerja sama sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik, ya. Nah, ini sebetulnya eh, tiga tiga habit. Ini penyajiannya saja kurang tepat ini. Jadi ada tiga kebiasaan yang ingin kita capai di dalam Team Up 2026 ini. Ayo kita saling memahami sesama kita, ya. Kemudian ayo kalau kita berhubungan, berpikirlah kita berhubungan itu dua-duanya menang. Jangan mau menang sendiri. Yang ketiga, yuk kita cari saling melengkapi supaya kita ini berdua bisa mencapai hasil yang lebih bagus, yang lebih baik bagi kita. Nah, kira-kira ini. Ini dari karakter Kristus, kemudian ke team up. Nah, dengan memakai konsep Seven Habits. Nah, bagaimana kita membuat bahwa saling memahami kalau kita hidup berhubungan itu sama-sama menang, jangan mau menang sendiri, dan kita juga harus bisa bekerja sama untuk kepentingan yang lebih besar, itu bisa mencerminkan karakter Kristus. Nah, kita lihat ya selanjutnya. Nah, yang pertama tadi ya, tadi kan kita lihat bahwa kata kuncinya lemah lembut rendah hati. Nah, lemah lembut rendah hati. Ini karakter Kristus. Nah, di team up itu tadi saya ulang, nomor satu itu kita harus saling memahami, ya. Jangan belum apa-apa kita sudah reaktif. Kenapa kamu begitu? Kamu begitu sih, makanya jadi jelek begini. Belum ngerti apa-apa sudah reaktif, sudah menghakimi. Nah, di sini di dalam eh, konsepnya yang pertama itu saling memahami, kita itu harus dulu membangun suasana mau mendengar orang lain. Nah, ayo, ini kemampuan bisa mendengar pendapat orang lain itu nggak gampang. Ini adalah satu kemampuan tingkat tinggi. Ayo kita bangun. Kita sesama member di dalam chapter, ayo kita saling dengar. Sebetulnya Bapak itu begitu tuh kenapa sih? Nah, maksudnya Bapak tuh apa ya? Coba, saya pingin ngerti gitu. Nah, mungkin ide Bapak ini lebih bagus dari ide saya. Nah, mungkin kita sama-sama punya ide yang sama atau sama-sama nggak sama, nggak apa-apa. Yuk kita saling dengar gitu. Jadi belajar mengerti maksud dan tindakan teman kita, rekan kita, mengerti tindakan member kita yang lain, ya. Tidak reaktif, tidak langsung menghakimi, dan empati, sensitif terhadap kesulitan orang lain. Kita buka hati kita bahwa kita ini siap untuk mendengarkan keluhan orang lain, keluhan teman kita, keluhan sesama member. Kita juga menaruh belas kasih kepada member kita. Sehingga dengan demikian kita bisa membangun strong fellowship. Nah, ini konsepnya. Dan ini eh, hanya bisa tercipta kalau kita itu rendah hati. Kalau kita itu mau merendahkan diri, tidak sombong, sehingga bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kalau orang yang sombong tidak akan bisa mendengarkan pendapat orang lain. Dan kita harus lemah lembut juga. Kita tidak langsung menghakimi, tapi dengan hati terbuka, kita pingin menyelami maksud hatinya seperti apa. Kita mau kasih empati. Kita mau sensitif terhadap kesulitan dia. Nah, ini yang pada waktu periode dulu, dengan cara begini kita bisa membangun adanya strong fellowship.
Kalau kita bisa membangun strong fellowship di dalam chapter kita, maka chapter kita itu akan bisa berkembang. Ya. Kemudian lebih aplikasinya yang lebih jelas bagaimana? Ayo, Ardi, VREP, ayo turun dong ke chapter-chapter. Ini saya dapat dari waktu kita mengadakan eh, satu meeting, ada kalau nggak salah ini dari RP 1 Jawa Timur. Ayo Ardi, VREP turun dong ke chapter-chapter ya. Dengerin masalahnya apa sih chapter presiden. Kok chapternya lesu, kok malah dia mau pingin berhenti. Nah, ayo kita turun, kita dengerin. Jangan dihakimin dulu. Apa, tapi dalam hati, dalam pemikiran kita itu cuma satu. Gimana ya kita bisa membantu CP kita ini gitu. Nah, kemudian apakah kita perlu mentoring CP kita lebih banyak, lebih sering kita berhubungan, berkomunikasi? Apakah CP kita itu belum memahami visi? Apakah belum bisa membuat program kerja? Yuk kita bimbing yuk. Nah, apakah CP ini nggak tahu gimana sih bikin acara yang menarik bagi chapternya? Yuk kita sama-sama kita diskusikan sesuai dengan kemampuan dari chapter itu, sesuai dengan suasana daripada chapter itu gitu. Nah, ini aplikasinya di chapter. Sehingga dengan demikian kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi orang-orang yang masuk ke dalam dimensi ketiga gitu ya. Nah, yang kedua kan kita harus kalau berhubungan dengan sesama member maupun kita berhubungan dengan kalau kita berusaha di marketplace, kita bagaimana berhubungan bahkan dengan supplier gimana, kita bagaimana berhubungan dengan customer kita. Coba berpikirlah secara win-win. Kita semua harus menang. Dan kita melihat bahwa lawan bicara kita itu, mitra kita itu dengan penuh kasih gitu ya. Nah, karena dengan kita berpikir seperti itu, maka selalu di dalam pemikiran kita itu bagaimana kita mencari solusi-solusi yang bermanfaat bagi semua. Tidak hanya bagi saya, tapi bagi dia juga gitu. Nah, itu yang namanya win-win ya. Berpikirlah win-win. Berpikirlah semua harus menang. Jangan sampai ada satu menang, satu kalah. Pasti hubungannya nggak akan langgeng. Pasti di chapter itu tidak akan hubungannya harmonis. Tapi kalau kita semua berpikir gimana, kita duduk, kita cari yang win-win. Nah, kalau aplikasinya di chapter bagaimana, di regional atau di chapter, yuk kalau kita berpikir seperti itu, selalu akan terbentuk suasana problem solving. Jadi artinya setiap ada masalah, yuk kita solve, kita solusinya gimana? Kita pecahkannya gimana ya supaya semua orang bisa dapatkan manfaat ya. Nah, kemudian karena kita mau semua itu di dalam melaksanakan pelayanan kita itu merasakan ada benefitnya, yuk kita juga melakukan pendampingan bagi CP kita yang belum siap. Kemudian kita lakukan chapter yang kuat membantu chapter yang lemah. Sehingga chapter yang lemah juga mendapatkan soal dibantu, merasa dibantu, ada manfaat. Chapter kuat pun bisa lebih mengerti apa sih masalah-masalah pada chapter yang lemah. Itu hubungan yang saling mengisi, yang saling win-win ya. Kemudian adakan member meeting untuk melakukan pemuridan. Bangun strong fellowship juga di chapter maupun di regional ya. Ini aplikasinya dalam sehari-hari di chapter maupun di regional. Nah, ayatnya 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri. Nah, jadi jangan mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi artinya sama-sama untung, win-win ya. Di Ibrani 10 ayat 24 juga sama, kebetulan pasal dan ayatnya sama. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam
dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, ini yang eh, eh, unsur kedua dari program team up kita, ya, berpikir win-win. Nah, ada unsur ketiga dalam team up 2006 adalah sinergi. Sinergi itu apa sih? Artinya kalau kita mengkombinasikan, menggabungkan kemampuan kita dengan orang lain, jadi kita nggak jalan sendiri, tapi kita jalan bersama-sama, maka hasil yang akan kita dapat bersama itu pasti lebih besar. Ya, nah ini karakter Kristusnya yang tadi itu, pikulah yang kupasang. Nah, saya diceritain Pak John Thompson, Pak Vincent Cook itu adalah kayu yang dipasang di antara dua sapi. Sehingga sapi itu berjalan bersama-sama dengan satu arah. Kalau kita di FGB berarti kita semua berjalan bersama-sama sehingga pekerjaan itu menjadi ringan, sehingga pekerjaan sapi ini juga menjadi ringan dalam membajak karena ada cook yang membuat mereka berjalan searah bersama-sama. Kita juga harus berjalan bersama-sama, bekerja bersama-sama dengan kegerakan yang seragam, kegerakan yang menuju bagaimana kita melaksanakan visi kita yang sudah Pak Demos berikan kepada kita, yaitu menjangkau jiwa-jiwa di marketplace. Jadi, yuk, ini pekerjaan bukan pekerjaan gampang, tapi kalau kita pikul bersama-sama dan kita bergerak bersama-sama karena kita diberikan cook sehingga kita bergerak bersama-sama, maka pekerjaan ini akan menghasilkan, ya. Jadi aplikasinya di regional chapter ini, kegerakan kelompok terarah kepada visi FGB MFI. Jangan lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan visi kita, yang tidak mengarah kepada pencapaian visi kita. Jangan buang waktu lagi. Kita semua punya visi yang jelas, yaitu wahyu yang Tuhan berikan kepada Pak Demos. FGB MFI itu mau kemana gitu. Dan utamakan tujuan kelompok, karena itu kita bergerak secara berkelompok, karena kita sudah seperti sapi yang dipasang kuk sehingga dua sapi itu berjalan secara kelompok, ya. Amin. Saling mendukung sehingga beban terasa ringan, bersinergi sehingga kita mencapai yang lebih besar. Nah, ini ayatnya barangkali berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik Ya. dalam jerih payah mereka, gitu ya. Saya kira Ya. itu yang Baik. bisa saya sampaikan 10 detik aja. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini karakter Kristus, kemudian kita terjemahkan dalam Team Up 2026, yaitu saling memahami, hubungan win-win, dan kita harus bekerja secara sinergi. Mungkin itu ya, brothers. Terima kasih Pak John Darman, sangat inspiring sekali ya. Luar biasa. Understanding, win-win, dan sinergi. Oke, nanti simpan pertanyaan kita. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dinaikkan. Oke. Selanjutnya kita akan sorry maaf. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari rekan kita dari Jawa Tengah ya, Pak Sukamto Luwih Utama. Bagaimana kesaksian dalam penerimaan visi dipertajam dalam kaitannya dengan buku Demos Zakarian. Kami persilakan Pak Sukamto Luwih untuk menyampaikan kesaksiannya. Terima kasih. Waktu Anda 7 menit ya. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya Sukamto. Be strong in the Lord. FGP Man.
Gentlemen, be strong in the Be Lord. strong in the Lord. Saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan lewat wadah LGBMFI. Pada kemarin memang tanggal 7 bulan 3, saya bersama 8 teman-teman dari Pekalongan itu ikut ya, TNT ya, di mana apa yang saya tangkap dari pemaparan teman-teman dari Jakarta, yaitu visi yang dipertajam. Saya melihat ada hal yang baru di dalam, walaupun ini sebenarnya hal yang lama, tapi hal yang baru yang saya tangkap, bahwa kita diingatkan kembali bahwa visi yang dipertajam itu adalah visi yang kita ini harus benar-benar memahami bahwa visi FGBMFI ini adalah visi yang dari Tuhan. Jadi kalau pelayanan di FGBMFI ini tidak bergantung kepada Tuhan, yang dalam hari ini adalah Roh Kudus sendiri, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Baik itu pertemuan, apa meeting-meeting, ya, semua yang kita lakukan itu akan sia-sia. Karena manusia itu sangat rapuh, ya. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, seringkali kita ini bisa terpeleset dalam kesombongan. Dan saya menangkap bahwa visi yang dipertajam adalah kesatu, pelayan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yang kedua adalah apa yang menjadi visi Tuhan ini adalah menjangkau jiwa. Menjangkau jiwa teman-teman kita yang notabene adalah sesama kaum usahawan, karena kita ini kan hampir hidup kita sepertiga dari hari-hari yang kita lalui itu kan ada di dalam dunia kerja. Jadi dunia kerja ini sebenarnya sangat memberikan harapan untuk kita ini bisa melayani teman-teman yang ada di dalam dunia kerja. Nah, yang ketiga adalah diri kita sendiri. Seperti yang diungkapkan kemarin oleh Pak Johan Darmawan, ya, bahwa kita ini tidak hanya sekedar kerja, tapi kita harus punya pola pikir kerajaan Allah. Jadi kalau kita ini mau menjangkau jiwa, kita ini harus bergantung kepada Tuhan, tapi dalam diri kita juga harus menjadi kesaksian bagi orang yang akan dijangkau. Pak Johan kemarin mengajarkan kepada kita untuk kita ini harus faithfulness, punya kesetiaan, punya accountability, harus punya tanggung jawab, submissive, penundukan diri. Penundukan diri artinya ya penundukan kepada kebenaran, ya. Tidak penundukan diri yang asal nunduk, tapi artinya ketika kita menundukkan diri kepada kebenaran akan firman Tuhan. Yang keempat adalah transparansi mengenai keterbukaan. Sehingga
apa yang kita lakukan itu akan efektif ketika kita ini bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, juga perubahan hidup kita. Karena kesaksian kekuatan di dalam pelayanan FGB kan juga suatu kesaksian hidup ya. Kesaksian hidup juga kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, itu juga bisa menjadi suatu kesaksian kesombongan. Jadi memang karena ini visi benar-benar dari Tuhan, sepenuhnya kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Baru mungkin pelayanan kita ini menjadi efektif. Dalam dunia kerja yang tidak lepas ya, kita ini kan tadi saya singgung, sepertiga hari kita, sehari kita ini ada di dalam dunia kerja. Amin. Jadi kita harus menunjukkan juga, tadi dikatakan kita harus kerjasama, kita harus mengasihi teman-teman kita, teman-teman yang mau dijangkau, menunjukkan karakter kita, karakter Kristus, yang dimana kemarin juga disinggung oleh Pak Vincent mengenai 5K, ya. Patuhan, accountability, komitmen, kerjasama, juga karakter kita. Ya. Jadi saya bersyukur kemarin memang bisa ikut TNT. Saya terima kasih pada Pak Johan Darmawan, Pak John Thompson, Pak Leho, dan juga Pak Vincent. Jadi pesan saya, teman-teman semua, undang mereka ya di regional masing-masing supaya teman-teman ini pasti akan diberkati. Amin. Dan saya bersyukur juga di Jawa Tengah juga sudah diangkat Direktur TNT di Jawa Tengah, Pak Timotius Teguh, suatu pilihan yang tepat, dan kiranya Jawa Tengah boleh bangkit dan banyak menjangkau jiwa-jiwa teman-teman kita sesama para usahawan. Saya kira itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Sukamto Lui, terima kasih untuk testimoninya, ya, bergantung Roh Kudus, jangkau jiwa, dan ingat fast, ya. Oke, kita akan mendengarkan pesaksi kedua, itu Pak Sugianto Tan, Arpi dari Jatim 4. Kesaksian mengenal pentingnya spiritual understanding dalam menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan FGB Men dan LOF. Silakan Pak Sugianto Tan. Ya, salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Itu kita semuanya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya Pak John Thompson sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan tentang spiritual understanding. Memang di dalam saat-saat ini saya selalu dalam setiap pertemuan Mute, Pak. Suaranya nutup, Pak Sugi. Iya, Suaranya. Iya, oke. Suaranya kedengaran. Oke. Ya, jadi setiap bulan saya selalu mengadakan meeting bersama jajaran kepengurusan, RVP, RD, VREP ya. Saya selalu mengingatkan mereka bahwa ayo kita mesti bangun terus yang namanya spiritual understanding-nya dari setiap chapter presiden ya. Supaya mereka bisa tetap bersemangat terus. Ya. Saya selalu ingatkan mereka bahwa firman katakan kita ini sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya ingatkan teman-teman, ayo ingatkan itu terus bahwa ketika masa dari kita dilepaskan dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan anaknya, itu adalah masa ketika kita hidup di dunia ini. Nah, dan masa inilah yang perlu kita untuk apa? Persiapkan diri kita. Bagaimana caranya? Inilah wadah kita FGB MFA ini adalah satu wadah yang sangat luar biasa ya. Karena memang wadah ini setiap tahunnya
ada temanya. Ya, kalau tahun 2025 adalah time to level up. Yang harus di level up apa? Setiap pribadi kita. Lalu tahun ini adalah time to team up, waktunya untuk bekerja sama. Ya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman RD, VREP, ayo bangun terus. Ya. Kita ini memang harus selalu mau untuk diperbaiki tahun demi tahun ya. Jujur saya melihat bahwa kadang-kadang teman-teman RD dan VREP ini tidak berfungsi sebagaimana yang seharusnya mereka berfungsi ya. Jadi kembali saya kepingin mengingatkan mereka bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Ini bukan sekedar visi demos, tapi ini adalah visi yang memang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak ambil bagian dalam pelayanan, maka kita ini akan melupakan untuk berjaga-jaga. Ya. Jadi saya ingatkan teman-teman, ayo terus bekerja sama dengan baik. RD dengan VREP, ya, VREP dengan chapter presiden, supaya terus menyalakan api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing ya. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan pergi, tapi aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu, ya, yaitu Roh Kudus Tuhan. Ya. Keberadaan Roh Kudus Tuhan inilah yang perlu selalu diingatkan pada teman-teman chapter presiden bahwa kamu tidak seorang diri, tetapi kamu ada pribadi Roh Kudus yang menyertai kamu. Ya. Tadi di dalam kitab Pengkhotbah yang sempat disebutkan oleh Pak Johan Darmawan, di sana katakan apa? 2 orang bekerja bersama-sama itu akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Ya, jadi ayo teman-teman, kita tahun ini terus membangun pengertian itu, ya, bahwa sungguh Tuhan itu setelah memanggil kita itu lalu ngapain kita? Kita tidak diam. Tuhan bilang apa? Jadikanlah mereka muridku. Ya, jadi ayo, tadi saya pun terhadap diri saya sebagai regional presiden, saya memberi contoh kepada mereka ya. Saya mencoba membangun satu chapter yang baru, ya, yang memang isinya adalah orang-orang pengusaha-pengusaha yang memang saya kenal gitu. Jadi saya sebagai RP, saya juga tertegur ya, ditegur oleh Tuhan bahwa kamu jangan cuma memberi motivasi, mengajar, menyampaikan, tapi kamu sendiri harus. Ya. Jadi hari-hari ini pun saya membangun satu chapter dan saya juga merasakan memang sebagai chapter presiden nggak mudah ya, harus membuat hit list, mendoakan ya. Saya pun begitu, saya membuat hit list, saya mendoakan supaya teman-teman yang saya jangkau itu mau hadir ya. Nah, saya ceritakan ini loh, memang pergumulan yang tidak mudah ya, yang memang harus dikerjakan oleh chapter presiden. Tapi ayo tetap terus semangati mereka ya. Harus membuat undangan, mempersiapkan. Nah, untuk tahun ini saya ingatkan kembali, memang saya lihat beberapa chapter itu tinggal satu chapter presiden saja. Lalu saya beritahu RVP, RD, dan VREP, nggak boleh, harus diperbaiki. Chapter presiden harus punya vice chapter presiden, harus punya membership chairman. Minimal mereka bertiga untuk bekerja bersama-sama. Ya, jadi bangun kembali chapter. Ya, jadi chapter presiden nggak merasa sendiri karena jujur hari-hari ini terakhir dengan adanya beban-beban di dalam pekerjaan dan sebagainya, lalu chapter presidennya dilepas begitu saja oleh VREP-nya. Ya, tidak dibimbing. Nah, saya beritahu mereka nggak bisa, harus terus dibimbing ya. Jadi memang wadah ini adalah wadah keteladanan ya teman-teman. Kita ini sebagai VREP saya juga ingatkan, kamu pun harus membawa jiwa ketika kamu datang ke chapter kamu, gitu loh. Kamu jangan cuma berbicara, tapi kamu juga action, gitu loh. Kamu sendiri harus punya hit list, kamu sendiri harus mendoakan jiwa-jiwa, kamu sendiri harus undang mereka ke dalam chapter, sehingga chapter presiden kamu tidak merasa dia harus berperang seorang diri, tetapi ada kamu yang menyertai. Ya, jadi mari memang apa ya, saya selalu ajak teman-teman, ayo mari kita terus bangun pengertian kerohanian kita ya, bahwa kita ini harus terus berperang, kita sendiri harus terus memenangkan jiwa-jiwa teman-teman kita yang ada di marketplace ya, karena hari-hari ini semua ini lagi bergumul ya, semua lagi bergumul. Saya beritahu mereka, ayo kita justru lihat mereka ini lagi apa, tertunduk lesu, beban berat ya, apalagi bulan Maret ini ya, mereka harus ngurus pajak, Cortex, mereka harus persiapkan THR, mereka harus persiapkan gaji nanti di awal bulan April. Saya bilang, ini orang-orang lagi tertekan, tertunduk, ini harus kita jangkau mereka ya. Jadi mari teman-teman, kita ini tidak sekedar memberi arahan, tetapi kita juga harus memberi contoh dan teladan ya.
Ayo, saya percaya kalau setiap RP membangun chapter yang baru, setiap RD membangun chapter yang baru, maka kita akan menjadi cepat tercapai visi yang memang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sekian, Tuhan memberkati. Luar biasa. Terima kasih Amin, amin. Pak Sugianto Tan. Luar biasa, turun sampai ke bawah ya, memberikan contoh. Terima kasih, biarlah itu menginspiring kita. Sebelum kita masuk kepada sesi pembicara yang kedua, saya minta Pak Handoko Suwito, kita akan bawa satu pujian. Silakan Pak Handoko. Ya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ya, terima kasih Pak Suwito. Kita akan mendengarkan langsung untuk sesi kedua ini dari Bapak Vincent Wijaya, NEVP Departemen A. Saya persilakan Pak Vincent Wijaya. Thank you Pak Sanggam. FGB Band. Be strong in the Lord. Halo F. Amen. Baik, terima kasih. Ini sedikit ada gangguan ini. Kenapa power saya kok tahu-tahu nggak nyambung ya? Waduh. Pak Vincent bisa kirim saya Pak, nanti saya bantu tayangkan mungkin. Iya. Nanti saya kirim ke apa? Just in case ya. Just in case mati nih. Aduh, saya pakai HP aja nanti kalau gitu. Oke, gak apa-apa. Tadi Pak Johan sudah memberikan pada kita tentang dimensi tertinggi, kemudian aplikasinya di dalam team up. Kemudian kita mendengarkan beberapa kesaksian yang sungguh menguatkan kita. Nah, bukan satu kebetulan bahwa kami berdua itu bersama-sama kita membawakan sebuah tema dimensi tertinggi. Nah, dimensi tertinggi, saya udah beberapa kali saya juga baca buku ini dan juga buku-buku Demos. Sungguh sangat memberkati sekali ya. Kalau kita
naik ke puncak gunung, kita juga maunya gunung yang tertinggi, Mount Everest misalnya gitu ya. eh Karir kan juga mau yang tertinggi. eh Apalagi, pokoknya inginnya manusia tertinggi gitu ya. Nah, Demos ini memberikan pada kita sebuah buku yang sungguh sangat luar biasa ya. Saya sangat nggak bisa nggak bisa mikir gini, kok seseorang Demos Zakarian, pengusaha, punya pemikiran yang sangat-sangat brilian 35 tahun yang lalu ya. eh, Ditulis oleh Demos Zakarian, dan benar-benar kalau seorang layman bisa mencapai dimensi tertinggi tadi, itulah sebetulnya cita-cita ataupun goal utama yang harus dituju oleh setiap orang Kristen. Teman-teman, Pak Vincent kelihatannya powernya tadi ini ya, hilang ya. Masih ada ya Pak Vincent? Nggak ada, nggak Hah? kedengaran, nggak ada. Oh, dia mungkin mau ganti ke HP. Teman-teman, please berdoa ya. Tadi tidak Halo, pernah. sudah, Ya, sudah. sudah. Lanjut. Tolong lanjutin, Christian, itunya. Nggak tahu nih, Pak John, gangguan, ada serangan. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Share Oke, screen. oke. Ya, oke, Saya silakan. lanjutkan. Ya. Kelihatan, Pak. Jadi saya tidak bisa membayangkan seorang Demos Zakarian, seorang pengusaha, bisa menulis the ultimate dimension, dimensi tertinggi. Kalau saja kita semua bisa mencapai dimensi tertinggi tadi, waduh, nggak usah lagi diajar oleh siapa-siapa sebetulnya. Maka saya sangat menyarankan teman-teman, yuk baca buku Demos itu berulang. Ya, ada 8 buku dan ini salah satunya. Saya nggak janjian dengan Pak Johan. Jadi tesis yang saya mau berikan ataupun judulnya adalah, karena Pak John memberikan 7 sesi ini adalah Divine Acceleration, maka saya untuk tesis saya malam hari ini adalah Divine Acceleration Through Divine Foundation. Jadi tesisnya ini adalah begini. Divine Acceleration adalah percepatan ilahi untuk mencapai the ultimate dimension, ya, bagi setiap orang Kristen. Dimensi tertinggi adalah kesatuan dengan Kristus, kesatuan total dengan Tuhan. Dimensi yang paling tertinggi. Orang yang mengalami dimensi ini adalah orang yang punya hati Kristus, yaitu lemah lembut, murah hati, rendah hati, penuh dengan belas kasihan, komitmen untuk mencari yang terhilang, membebaskan yang terbelenggu, komitmen untuk segambar dan serupa dengan Kristus. Lalu, divine acceleration akan terhambat, terhalang, bahkan terhenti, dan sama sekali tidak terjadi. Bahkan sebaliknya, jadi akselerasi duniawi, worldly acceleration, jika tidak memiliki fondasi ilahi. Nah, kita one by one ya. Jadi inti pesan Demos tentang dimensi tertinggi. Intinya nih ya. Next slide, bro. Atau itu dulu boleh ya. Boleh itu dulu ya. Apa itu dimensi tertinggi? Yang tadi. Dimensi tertinggi adalah suatu kesatuan dengan Kristus, kesatuan total dengan Tuhan.
Dimensi tertinggi ini dimaksudkan untuk menjadikan kita satu dengan Yesus, sehingga kita bisa hidup seperti Dia hidup, mengetahui kehendak Bapa, dan bersedia mengorbankan segala sesuatu untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sebuah dimensi pewahyuan yang luar biasa, yang tanpa batas, yang sama sekali baru, sebuah dimensi yang penuh kuasa rohani, begitu juga yang begitu mengherankan dan mengagumkan, dimensi Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang yang mencari Dia dan merindukan hadiratnya. Tadi Pak Johan sudah memberikan juga penjelasan kepada kita tentang kenapa dimensi tertinggi itu dimiliki untuk periode waktu yang ketiga. Periode yang pertama melalui nabi-nabi dan pemimpin rohani. Dimensi kedua ketika Yesus hadir di bumi, berbicara, berinteraksi, dan dimensi yang ketiga yang terakhir adalah ketika kita punya Roh Kudus, bisa berbicara, kemudian Dia akan menggait kita untuk semua urusan-urusan kita, ya. Lalu slide berikutnya, inti pesan, ya, inti pesan dari Demos tentang dimensi tertinggi. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikian juga Aku telah mengasihi kamu. Nah, Demos mengatakan, saya berdoa, sama seperti saya juga sekarang berdoa, supaya arti sesungguhnya dan pewahyuan rohani yang terkandung dalam ayat ini bisa meledak di dalam roh manusia Anda selagi Anda membacanya, selagi Anda melihat Zoom meeting ini, ya. Itulah inti dari seluruh pesan yang tertulis dari buku ini. Demos mengatakan inti dari buku ini. Apa itu intinya? Tinggallah di dalam Yesus dan biarlah firman-Nya tinggal di dalam Anda. Itu ada di halaman 56, ya. Next slide. Ayat lain yang terkait dengan pesan ini, perhatikan baik-baik, karena inti pesannya adalah tinggal di dalam Yesus dan biarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Itu adalah seluruh inti daripada buku ini. Ayat lain yang terkait adalah barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tadi dalam kesaksian Pak Sugianto, kita jangan hanya teori khotbah, tapi buktikan bahwa kita juga bisa, ya. Tapi memang sangat susah sekali, brothers, ya, sister, very hard. Tapi Tuhan katakan haruslah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang ke mute ya Pak Vincent ya. tetap dilakukan, ya. Apalagi kalau keempat Injil. Saya sendiri pribadi, teman-teman, setiap hari saya kalau bisa ngulang keempat Injil. Karena ketika kita mengulang keempat Injil, kita mengerti mengenai mindset of Christ, apa yang diperkatakannya dan apa yang dilakukannya, ya. Dikatakan begini, barang siapa tinggal di dalam ajaran Yesus. Bagaimana kita tahu kita tinggal dalam ajaran Yesus? Kalau kita belajar, merenungkan, baru kita punya mindset, punya perkataan Dia, baru kita juga punya teladan bagaimana melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Yohanes 2 ayat 5 mengatakan demikian dalam halaman yang sama. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi sekali lagi, kalau yang mengatakan kita ada di dalam Dia, itu dua hal. Kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup, dan firman-Nya ada di dalam kehidupan kita. Nah, satu lagi tentang Yesus
Yesus juga tahu bahwa kita itu nggak akan mampu. Maka sebelum dia naik ke surga, dia bilang, aku akan memberikan roh penghibur kepada kamu. Dia akan tinggal di dalam kamu. Dia akan mengajar semua yang telah kuajarkan kepadamu. Dan dia akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Next slide. Ini tesis saya, ya, yang saya katakan. Divine acceleration adalah untuk memperoleh dimensi tertinggi. Karena itulah tujuan, visi utama kita sebagai orang Kristen, ya. Tetapi divine acceleration itu tidak akan terjadi tanpa divine foundation. Sekali lagi, ini tesis saya. Dimensi tertinggi lewat akselerasi ilahi tidak akan terjadi tanpa fondasi ilahi. Next slide. Fondasi ilahi. Fondasi ilahi dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Dia berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan yang melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Hujan, badai, topan angin melanda, tapi rumah itu tetap berdiri karena didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika hujan, banjir, angin melanda, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya karena tidak didirikan di atas batu. 1 Korintus 10 ayat 4 mengatakan, batu karang itu adalah Kristus. Maka yuk teman-teman, sekali lagi kita bangun fondasi itu, mendengar dan melakukan. Fondasi ilahi akan menentukan apakah akselerasi ilahi dan dimensi tertinggi akan dapat dicapai oleh orang Kristen. Next slide. Fondasi yang kokoh akan bertahan lama. Fondasi rapuh tidak akan bertahan lama. Rumah berbicara tentang keluarga, bisnis, pekerjaan, ministry, pelayanan, dan semua yang kita lakukan di dalam hidup ini. Hujan, banjir, angin, topan berbicara tentang rintangan, halangan, dan tantangan dalam kehidupan. Rumah yang kokoh mampu mengatasi semua bentuk rintangan, halangan, dan tantangan itu. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, yaitu Kristus sendiri. 1 Korintus 10 ayat 4. Next slide. Ketaatan dan kepatuhan kepada perintah aturan firman Kristus adalah kunci rumah kita berdiri teguh dan kokoh dan tahan lama. Banyak rumah roboh, rapuh dan tidak tahan lama, baik dulu maupun sekarang, karena ketidakpatuhan, ketidaktaatan kepada firman Kristus. Tahu kebenaran adalah satu hal, tetapi hal yang lain yang terpenting adalah mematuhi kebenaran itu. Bisa aja tahu mengenai kebenaran, tapi kalau hidup kita masih dalam kebohongan, what for? Tahu kebenaran bahwa hidup itu harus setia, tapi kalau tetap selingkuh, apa artinya? Ya. Tuhan menginginkan kita menjadi orang bijak supaya rumah kita kokoh dan Ia tidak menginginkan kita menjadi orang yang bodoh. Next slide. Nah, ini penting sekali. Fondasi ilahi itu dibangun. Ini sekedar contoh ya. Teman-teman bisa kasih contoh ratusan. Ya, saya cuma kasih contoh beberapa. Hidup sendirian jauh dari keluarga, namun menghidupi hari-hari dengan kebenaran dan menjaga kekudusan. Ingat kalau sering keluar daerah, keluar kota, atau keluar negeri,
Walaupun sendiri, Anda nggak sendirian, Anda ditemani Roh Kudus. Kita tetap berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran. Dihadapkan proyek keuangan dengan keuntungan yang menggiurkan, tapi menolak karena dilakukan dengan cara yang tidak terpuji. Ketika kita lakukan, ketika itulah fondasi dilakukan. Ketika itulah fondasi ilahi telah terjadi dalam kehidupan kita. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya disodori ya proyek yang sungguh sangat menggiurkan ya, sebuah hotel yang macet, kemudian nilai debt-nya itu sekitar 200-an. Entah bagaimana teman saya itu bisa deal hanya disettle dengan 100. Lalu dia ngomong sama saya, Pak Vincent, saya sudah berpikir kelihatannya kita butuh sekali orang yang bisa untuk membeli loan ini. Dan saya kepikirnya Pak Vincent, bisa nggak Pak Vincent lakukan itu? Pak Vincent nggak usah cari dana, banknya akan sediakan. Nanti gini, 30% dari keuntungan untuk Pak Vincent, 70% untuk saya. Saya berpikir dan Roh Kudus membukakan pada saya, kalau ini proyek 200 dijadikan 100, pasti ada apa-apanya dengan pihak bank. Maka saya katakan, lebih baik kamu cari orang lain. Dan di kemudian hari, saya ketahui bahwa proyek itu sangat bermasalah. Ya, nah sekali lagi ketika kita tidak tergiur untuk proyek keuangan yang begitu menggiurkan, tapi dilakukan dengan cara yang tidak terpuji, kalau kita nolak, berarti fondasi ilahi tengah dilakukan. Yang ketiga, contohnya, diprovokasi untuk marah, untuk kesalahan yang tidak kita dilakukan, namun bisa mengendalikan diri. Ketika kita lakukan, fondasi ilahi tengah dibangun dalam kehidupan kita. Next slide, contoh lagi. Seorang suami atau istri mampu mengampuni pasangan hidupnya atau seorang anak terhadap orang tuanya atau sebaliknya. Ketika pengampunan itu dilakukan, maka fondasi ilahi tengah terjadi. Mengulurkan tangan dengan belas kasihan murni untuk menolong orang yang butuh ditolong dalam batas kemampuan untuk bisa ditolong. Ketika kita melakukannya, ketika itulah fondasi itu terjadi, fondasi ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi juru damai untuk perselisihan tajam antar saudara atau rekan sekerja. Ketika kita lakukan menjadi juru damai, saat itulah fondasi ilahi tengah dilakukan. Nah, teman-teman, ratusan, bahkan mungkin bisa puluhan contoh-contoh. Tapi perhatikan baik-baik. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 itu mengalir dari Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Dan kalau kita bicara Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, itu khotbah Yesus di atas bukit. Itu adalah karakter ataupun gaya hidup orang Kristen. Apa yang saya tadikan contoh itu ngambil dari ayat-ayat sebelumnya. Kita masukkan dalam, kita sebagikan contoh. Nah, ini yang terakhir. Mohon terlambat karena tadi ada, ini penting sekali teman-teman ya. Saya coba untuk mempermudah gitu ya. Kalau pakai diagram mungkin lebih mudah gitu ya. Pak John, ini Pak Sanggal, Pak Adam Teja. Nah. Jadi perhatikan baik-baik. Kita tuh sebelum ketemu Yesus hidup di dalam dosa. Ya. Roma 3 ayat 23, semua orang kehilangan kemuliaan Allah dan telah berdosa. Ya. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, hidup kita mengalami perubahan, yaitu mengalami transformasi, ya. Dan kemudian hidup kita mulai dibangun di dalam divine foundation. Nah, kalau ini nggak dituruti, akan balik lagi ke sinful nature, ya. Bahkan jangan mengharapkan ada divine acceleration, ya. Nah, ketika kita lakukan terus-menerus melalui dengar dan lakukan, maka akan terjadi divine acceleration. Roma 6 ayat 19 dan 18 mengatakan, ketika kamu melakukan kebenaran, maka kebenaran itu akan menuntun kamu di dalam kekudusan. Dan jati diri
Tuhan yang sesungguhnya adalah kekudusan itu. The ultimate dimension berbicara juga jati diri Tuhan yang sesungguhnya. Nah, di puncak ultimate dimension, kita akan memiliki hati Yesus. Kita akan memiliki perkataan Yesus. Kita akan memiliki kasih Kristus. Kita akan memiliki iman Kristus. Kita akan memiliki the power of Christ. Amin. Jadi, let's do it, teman-teman. Perhatikan diagram ini sekali lagi, ya. Yuk, kita lakukan ini divine acceleration untuk menuju the ultimate dimension. Karena itu adalah dimensi yang tertinggi yang seharusnya kita menuju ke sana. Ya. Amin. Tapi divine acceleration tidak akan kita dapatkan tanpa divine foundation. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Luar biasa Pak Vincent. Ada pantun Pak Vincent? Ada pantun penutup, boleh. Pantun penutup nih tentang Ya, ini. silakan. Ya. Jalan-jalan ke Bandung via Cimahi. Cakep. Untuk beli ketan dan ikan lohan. Cakep. Mari bangun fondasi ilahi. Dengarkan dan lakukan firman Tuhan. Amin. Cakep. Ya, luar biasa sekali ya. Ini apa namanya? Divine acceleration menuju ultimate dimension perlu divine foundation ya. Oke. Kita akan mendengarkan sebelum nanti question and answer kalau masih ada waktu, kita sebelumnya mendengarkan pengumuman dari Pak Kristianongko. Silakan Pak Kristianongko, langsung diambil alih. Ya, terima kasih Pak Sanggam. FGB Man. Be strong in Lord. Strong in Lord. Ya, terima kasih. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Teman-teman semua diberkati ya. Semua ya. Pasti. Ya. Ini kita udah mencapai angka 300 something ya, 380 gitu. Kita akan go 1000. SOTV go 1000. 1000. Karena apa namanya, Zoom ini sudah di-upgrade ya teman-teman, sudah bisa sampai 1000 member. Karena itu tugas kita semua untuk ngajak teman, ngajak member, ngajak leader kita. Ayo ikut SOTV. Gitu, pasti terberkati. Gitu kira-kira Pak John Thompson. Nah, ada beberapa pengumuman dan PR yang kita mesti kerjakan. Teman-teman boleh catat atau mungkin akan nanti di-share di grup daripada SOTV ini. Yang pertama, teman-teman harus baca buku The Ultimate Dimension. Ya. Jadi ada beberapa poin yang saya bisa bacakan di sini. Yang pertama adalah simak kata pengantarnya. Halaman 5 sampai 6 dari buku tersebut. Yang kedua, halaman 26 sampai 34. Ini titik-titik poinnya ya, teman-teman semua ya. Itu berbicara tentang titik awal untuk dimensi tertinggi itu apa? Gitu. Itu di halaman 26 sampai 34. Ini sudah dirangkumkan sama Pak John Thompson. Kita masih berterima kasih banget sama Pak John Thompson gitu. Jadi PR-nya itu lebih terfokus gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah halaman 38 sampai 45. 38 sampai 45 itu bicara apa yang membedakan orang yang melakukan hal-hal yang besar dengan yang biasa-biasa saja. Karena kita udah mencapai titik dimensi tertinggi ini, teman-teman. Orang-orang yang melakukan hal yang besar. Itu yang kita baca dari buku di Ultimate Dimension. Lalu ayat Alkitab yang kita mesti kontemplasikan atau kita renungkan bersama, itu ada di Yohanes 15 ayat 1 sampai 9. Ini bicara soal bagaimana kita tertanam di pokok anggur, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita dengar tadi teman-teman kesaksian dan pemateri kita, Pak Johan dan Pak Vincent, juga para pesaksi, itu selalu ngomong masalah Roh Kudus. Bagaimana kita tertanam dalam kasih Kristus. Sehingga hidup kita itu bisa mencapai ini tadi. Dimensi tertinggi melalui
langkah-langkah yang tadi udah dijabarkan oleh Pak Vincent. Jadi Yohanes 15 ayat 1 sampai 9 hubungkan dengan Kolose 1 ayat 25 sampai 29. Bagaimana kita itu ditanam dalam pokok anggur itu. Ya, dalam pokok anggur itu, dalam Yesus Kristus. Lalu periksa masing-masing diri kita masing-masing sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Saya ulangi, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Kolose 1 ayat 25 sampai 29, dan 2 Korintus 13 ayat 5. Kita berkontemplasi, kita baca, kita renungkan, dan supaya nyambung sama apa yang dikatakan sama Pak Vincent, yaitu fondasi ilahi ketika kita mendengar dan melakukan. Jadi bukan cuman mendengar, berkontemplasi, tapi kita lakukan, praktek gitu ya teman-teman ya, praktek. Kita sudah ngalamin, saya yakin teman-teman di sini sudah ikut full gospel, udah ikut LOF sekian lama, dan saya yakin sudah pasti mengalami perubahan hidup yang tadi Pak Johan katakan ya, karakter Kristus itu melekat dalam hidup kita. Apa itu lemah lembut, rendah hati, penuh kasih. Nah, kita udah diubahkan dari manusia lama kita menuju manusia baru, menuju karakter Kristus. Dan itu kita harus sharekan ke orang-orang yang ada sekeliling kita. Tadi Ko Ayung bilang sama saya, Chris, kamu harus ngomong masalah Matius pasal keempat. Bagaimana ayat 18 sampai 22, bagaimana Tuhan Yesus berjalan berkeliling di Danau Galilea untuk menyampaikan kabar baik kepada murid-muridnya, merekrut murid-muridnya. Gitu. Amin. Merekrut murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus berjalan berkeliling di Matius pasal keempat. Nah, kita sebagai orang-orang di marketplace, kita pasti ketemu orang, teman-teman. Ketemu pelanggan kita, ketemu supplier kita, ketemu saudara-saudara kita. Ketika mungkin masa-masa liburan kita bertemu dengan teman-teman saudara-saudara kita, coba bagikan ini semua. Bagikan apa yang kita dapat. Bagikan semua perubahan-perubahan yang kita sudah alami di Full Gospel. Dan ketika kita minggu lalu kan kita ngomong soal hit list ya teman-teman. Berdoa, mendoakan hit list kita. Nah sekarang kita praktek mulai ajak mereka untuk bergabung dan tertanam di chapter-chapter kita. Ini adalah sebuah praktek yang penting untuk kita lakukan karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kita sudah mengubahkan kita jadi bagian kita untuk berbagi kepada sesama kita. Saya pikir itu mungkin akan ditambahkan sedikit oleh Pak John kalau misalnya ada yang kurang. Ya. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Terima kasih Pak Christian. Untuk sesi tanya jawab nanti tanya jawabnya di grup masing-masing aja ya. Karena waktu sangat pendek akan terjadi tanya jawab di diskusi di grup chat ada di RDD TNT atau di grup RVP. Kita sebelum mendengarkan pujian nanti ada closing statement, closing remarks dari Pak Freddy Kosasih. Silakan Pak Freddy Kosasih. Ya, selamat malam semuanya orang-orang terbahagia di dunia. Ya. Be strong in the Lord, FGB Man. Be strong in the Lord. Terima kasih. Ini yang saya dengar, saya rangkum. Dan ini malam hari ini malam yang luar biasa. Kembali kita diingatkan. Dari tadi kita catat dari Ko Ayung. Bagaimana kita harus menyadari bahwa kita ada di dalam Full Gospel, di FGB, FMI. Kita dipilih. Yaitu tugasnya adalah untuk membebaskan yang terbelenggu. Membebaskan orang-orang yang hari ini terikat di dalam dosa. Maka yang diperlukan kuncinya adalah kita harus mengandalkan Roh Kudus. Dan hal yang kedua yang kita harus mempunyai kasih Tuhan. Itu pesan yang singkat tapi punya makna yang sangat dalam. Jadi sekali lagi kita diingatkan bahwa kita ada di sini adalah untuk membebaskan, untuk
mereka-mereka yang terbelenggu. Yang kita harus andalkan adalah akar rohaninya adalah Roh Kudus dan kasih-Nya. Dan saya juga catat di sini dari Pak Johan, ini luar biasa, di mana di sini bicara tentang dimensi tertinggi. Yang saya boleh dapatkan ini adalah di akhir zaman ini adalah sekumpulan orang-orang yang masuk di dalam dimensi tertingginya Tuhan. Orang-orang itu yang seperti apa? Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang tinggal bersama dengan firman Tuhan, sehingga mereka punya satu kesatuan dengan Tuhan, sehingga mereka dikuduskan dan dimurnikan. Sehingga ketika punya kesatuan dengan Tuhan, maka di situ kasih Tuhan adalah kasih kita. Perkataan Tuhan, perkataan kita. Pikiran Tuhan adalah pikiran kita. Sehingga karakter kita juga diubahkan. Yang ditegaskan di sini adalah dua hal karakter yang harus kita miliki di chapter-chapter, yaitu mau rendah hati, lemah lembut. Dan tentu saja ada firman Tuhan yang harus kita lakukan. Kalau saya rangkum mungkin dengan lebih mudah, apa yang kita bisa lakukan di dalam chapter-chapter, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, di mana di situ tentang kasih. Nah, kalau kasih itu dipraktekkan, pasti kita bisa mengalami akselerasi, kita bisa melihat bagaimana chapter kita kuat. Itu yang saya bisa ambil dari Yohan di situ, karena ada kasih itu adalah kasih itu murah hati, kita kasih itu sabar, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Johan. Kasih itu memaafkan, itu luar biasa. Dan terima kasih buat Pak Johan, itu yang bisa saya tangkap, bahwa betul-betul kita harus memahami untuk kita saling melengkapi di dalam setiap chapter, bahwa kita adalah di sini dipilih Tuhan sekali lagi untuk jiwa-jiwa, untuk kita masuk di dalam dimensi tertingginya Tuhan. Dan saya mau kita semua, saya yakin kita semua dan berharap kita adalah orang-orang yang masuk di dalam dimensi tertingginya Tuhan, yaitulah orang-orang yang menyatu dengan Tuhan, pikiran Tuhan, pikiran kita, perasaan Tuhan, perasaan kita, kasihnya Tuhan, kasihnya kita, hatinya Tuhan adalah hatinya. Wah, itu luar biasa, saudara. Dan ini juga berkaitan dengan Pak Vincent, masuk juga dimensi tertinggi, di mana kuncinya di sini adalah tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, saya boleh sampaikan, berjalan dengan Tuhan itu bukan hanya dengan fisik. Karena seringkali ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan itu secara fisik. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan malam, sepertinya Tuhan ada di pinggir kita. Ketika kita jatuh, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Bukan hanya itu, berjalan bersama dengan Tuhan ketika kita berjalan bersama dengan firman Tuhan. Maka ketika kita berjalan bersama dengan firman Tuhan, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Maka ketika kita berjalan bersama Tuhan, dipastikan kita berjalan bersama dengan, pasti karakter kita akan semakin hari semakin diubahkan. Hati kita pasti hati yang penuh belas dengan kasihan. Dan ini luar biasa, firman Tuhan diingatkan kembali, bahwa ketika kita bersama dengan firman Tuhan dan melakukan itu, kita punya fondasi yang kuat. Maka kita pastikan badai sebesar apapun, baik di dalam keluarga, di dalam bisnis, pekerjaan apa, tidak akan bisa merusak bangunan kehidupan kita kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga ini boleh satu hal yang kita bisa patut pelajari, dan kita juga bersyukur sekali bahwa tadi kesaksian juga Pak Sugianto di situ bandingkan bagaimana kita harus menyadari panggilan kita. Kita ada di chapter, kita ada di adalah panggilan dari surgawi, dan warga negara kerajaan kita bukan lagi warga kerajaan dunia, tapi warga negara kerajaan surga, di mana kita mempunyai tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita adalah kembali adalah jiwa-jiwa. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengalami atau menjangkau mereka? Dibutuhkan apa di sini dikatakan, kita butuh fast, dibutuh faithfulness, accountability, submissive, dan transparansi. Dan kita pastikan kita ada di sini FGB MFI chapter
ini adalah milik kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia, bukan kerajaan kita. Nah, pemahaman itulah yang harus kita miliki. Terima kasih semuanya buat Pak Ayung, buat Pak Vincent, buat Pak Johan, Pak Segianto, Pak Sukamto yang telah menjadi kesaksian. Maju terus. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk masuk di dalam dimensi tertinggi Tuhan. Sekali lagi, berjalan bersama dengan Tuhan ketika kita berjalan dengan firman-Nya. Betapa pentingnya kita mendengar dan melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Freddy Kosasi, terima kasih untuk remarknya. Sebelum nanti ditutup oleh Pak Bernard Nyotora Harjo, Ketua Dewan Penasehat, mungkin ada pujian doa khusus dari Departemen Pray and Fasting. Ada pujian doa khusus untuk World Convention FGB MFI di Bali dari Pray and Fasting? Kalau tidak ada ya? Disatukan aja dengan Pak Bernard. Ya, Oke. Pak Bernard. Oke, silakan Pak Bernard. Waktu kami persilakan. Doa ya. Ya, doa Pak, doa penutup sekalian, doa untuk ini Pak, untuk World Convention FGB MFI Bali Pak ya. Mari kita satukan hati kita. Urama syafafakat dan nama Berapa syeka takana matakana 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 masika papa papa papa. Bapa di sorga, banyak terima kasih Bapa. Ketika kami memiliki dimensi yang tertinggi, Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kami, maka di situ ada satu perubahan yang luar biasa. Kami bisa bergaul dengan Tuhan. Kami bisa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal di dalam kami. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi satu dengan Tuhan. Kami mempunyai oneness with Christ. Oneness with Jesus. Kuasanya tinggal di dalam kami. Kasihnya tinggal di dalam kami. Sehingga dengan demikian melalui dimensi tertinggi, Roh Kudus yang menguasai hidup kami, maka karakter Kristus menjadi karakter kami. Pengetahuan Kristus menjadi pengetahuan kami. Kasih Kristus menjadi kasih daripada kami. Iman Kristus menjadi iman kami. Dan kami percaya melalui hidup yang bergaul dengan Tuhan akan terjadi terobosan seperti contoh-contoh di dalam ultimate dimension, di mana orang-orang di dalam bidang bisnisnya mengalami lompatan-lompatan gigantik, lompatan-lompatan besar, karena kuasa Roh Kudus yang di dalam dia lebih besar daripada roh apapun juga yang ada di dalam dunia. Ada terobosan-terobosan yang membuat hidup kita menyenangkan hati Bapa. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat, dan kami boleh menjadi saksi Kristus yang sangat efektif, dan nama Bapa dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Juga kami saat ini berdoa untuk World Convention 13-15 Agustus yang akan datang. Biarlah melalui World Convention dengan tema One Fire, One Vision, for acceleration, maka akan terjadi lawatan Tuhan yang besar di dalam setiap member, setiap pembicara dilawat oleh Tuhan, sehingga visi Tuhan akan dipercepat, di mana akan terjadi suatu layman movement, akan terjadi di bangsa-bangsa. Dari Indonesia akan terjadi kegerakan kaum awam di marketplace yang membawa satu tuaian besar jiwa-jiwa. At least one chapter in every nation, seperti dikatakan oleh International President kami, dan kami percaya dari Indonesia akan terjadi new wave of revival, gelombang pertobatan, gelombang kekudusan, gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus dari Indonesia ke Asia Pasifik, bahkan ke seluruh dunia di dalam nama Tuhan Yesus terjadi.
terjadi. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semuanya. Dan menyinari kita dengan wajah-Nya yang memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera, berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan Amin. 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 Terima kasih Terima kasih semuanya. Jati. Thank you, Pak Ben. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak